Halo teman-teman semua. Selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Baekhyusol akhirnya telah mencapai tahap terakhir dalam quest tutorial karakter, di mana ia harus melewati dubbing untuk sampai ke seberang. Namun agar dirinya bisa menyeberang dengan selamat, dirinya harus membunuh para pengejar yang mungkin nantinya akan mengganggunya. Setelah memutuskan untuk membunuh para pengejar, Baekhyusol mencari tempat persembunyian terlebih dulu agar dapat menemukan momentum untuk membunuh mereka satu persatu. Baekhyusol berpikir jika dirinya seperti orang gila sungguhan, karena ia tidak pernah melakukan hal semacam ini, tapi ia harus melakukannya demi bisa bertahan hidup. Jika ini adalah game, Baekhyusol rasa sistem tidak akan membiarkannya untuk menyerang ataupun membunuh para pengejar itu. Namun karena ini adalah kenyataan, tidak ada aturan yang mengatakan bahwa ia harus mengikuti sistem yang ada di dalam game. Akan tetapi, Baekhyusol merasa jika ia memikirkan tentang membunuh orang lain, hal itu tidak mengganggu pikirannya sama sekali. Alasannya bukan karena para pengejar itu adalah musuh orang tuanya pada ceritanya, tetapi itu hanya karena dirinya berpikir ia harus menang melawan mereka semua. Setelah para pengejar itu mulai mendekat, Baekhyusol secara berani menunjukkan dirinya di hadapan mereka semua, seolah-olah ingin mengejek mereka semua. Para pengejar itu tentunya sangat kesal karena Baekhyusol sampai sekarang ini terus melarikan diri dari mereka, dan kali ini mereka tidak akan membiarkannya kabur. Kedua tim pengejar tentunya menyuruh agar mereka semua segera menangkap berdebak itu dan membawakannya padanya, dan kelompok itu tentunya langsung berlari mendatangi Baekhyusol. Melihat bagaimana para pengejar itu langsung mendatangi dirinya, Baekhyusol tampaknya sudah bersiap untuk mengatasi situasi yang baru pertama kali ia hadapi. Pria dengan tombak dengan percaya dirinya berpikir jika bocah ini sangatlah bodoh karena mau melawan mereka semua seorang diri dan riwayatnya pasti akan langsung habis. Namun tentu saja, Baekhyusol sudah mendapatkan jarak antara dirinya dengan pria bertombak itu dan dia langsung menggunakan blink dengan jarak 8,7 meter. Pria bertombak tentunya sangat terkejut karena Baekhyusol tiba-tiba menggunakan skill blink di hadapannya tanpa sedikit keraguan. Kedua tim pengejar juga ikutan terkejut karena bocah itu dengan beraninya menggunakan skill blink untuk mengejutkan anak buahnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, bukan hanya Baekhyusol menggunakan skill blink untuk berpindah di hadapan anak buahnya, tetapi dia memanfaatkan momen itu untuk membunuhnya seketika. Dengan serangan mendadak seperti itu, pria bertombak tentunya tidak bisa menghindari serangan fatal yang dilakukan oleh Baekhyusol. Baekhyusol berpikir jika cipratan darah segar yang mengalir ke bawah melalui mukanya benar-benar nyata. Meskipun begitu, dirinya tidak merasa bersalah sedikit pun karena ia melakukannya hanya untuk bisa bertahan hidup. Baekhyusol rasa pertarungan nyata seperti ini benar-benar berbeda rasanya jika dibandingkan dengan dirinya yang hanya sekadar menggerakkan mouse dan keyboard. Baekhyusol berpikir untuk menjatuhkan lawannya hanya dengan satu gerakan yang langsung mengenai titik vital mereka, dan ia harus menghemat tenaganya juga. Setelah mengalahkan pria bertombak itu, Baekhyusol langsung mendorong mayat pria itu ke arah kelompok pengejar. Kelompok pengejar tentunya semakin marah karena bocah itu menggunakan trik licik untuk mengalahkan anggotanya. Namun tentu saja, tidak mungkin bagi Baekhyusol untuk mengalahkan mereka secara langsung, jadi dia memilih untuk kabur dan mengalahkan mereka satu persatu. Para pengejar itu masih terus mencoba untuk melakukan pengejaran pada Baekhyusol, tapi Baekhyusol sendiri tidak ingin berdiam diri saja dan ditangkap dengan mudah. Baekhyusol sudah berencana untuk menghadapi mereka semua satu persatu, tapi serangan seperti tadi tidak akan bisa bekerja dua kali pada mereka, karena mereka pasti sudah bersiap. Namun dikala Baekhyusol sedang memikirkan cara yang akan ia gunakan, ia jadinya curiga kenapa suasananya jadi sangat sepi. Tapi rupanya, para pengejar itu sudah menunggu Baekhyusol dari arah yang berbeda, dan mereka sepertinya sedang bersiap untuk mengularkan serangan. Baekhyusol tak menyangka jika mereka akan menggunakan sihir lagi, tapi dirinya yakin masih bisa menghindari sihir dari mereka. Kedua tim pengejar kemudian menyuruh agar si penyihir segera mengeluarkan sihir bola apinya ke arah bocah itu supaya dia langsung terbakar hangus. Penyihir itu tentunya langsung merapalkan mantra sihir bola api untuk diarahkan kepada Baekhyusol yang sedang melarikan diri. Serangan bola api yang dikeluarkan oleh penyihir itu tampaknya benar-benar sangat kuat, bahkan Baekhyusol sangat terkejut dengan ukurannya. Terlebih lagi, serangan bola api yang keluar tidak hanya satu, melainkan itu adalah serangan bola api yang berbentuk seperti hujan meteor. Baekhyusol tentunya merasa sungguh sial karena jangkauan serangannya terlalu luas untuk dihindari dengan cara biasa.
Namun melihat di sebelah sana ada sebuah ranting, Baek Yusel langsung berpikir untuk melakukan blink ke arah ranting itu. Dalam sekejap, Baek Yusel langsung menggunakan skill blink miliknya untuk menghindari serangan bola api penyihir itu yang memiliki ledakan yang sangat kuat. Pria berambut kuning yang melihat dampak serangannya yang begitu kuat, tentunya ia yakin bahwa Baek Yusel sudah pasti akan mati. Pria berambut kuning mengatakan jika kematian mengentaskan seperti ini adalah sesuatu yang pantas untuk dia dapatkan karena banyak tingkat di hadapan mereka. Namun setelah melihat bekas ledakannya, pria berambut kuning tentunya terkejut dan bertanya kenapa mayatnya tidak ada. Tentu saja, mayat Baek Yusel tidak akan pernah ditemukan karena orang itu masih hidup dan akan memberikan serangan kejutan dari atasnya. Pria berambut kuning tentunya terkejut karena bocah itu masih bisa selamat dan sekarang sedang mencoba untuk memberikan serangannya. Salah satu ciri khas para pengguna blink adalah mereka akan tetap menjaga momentum yang tepat sebelum dan sesudah menggunakan blink, baik itu untuk menyerang maupun bertahan. Ketiga orang yang mengikuti rambut kuning termasuk dengan ketua tim pengejar tentunya terkejut dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun belum selesai dengan satu serangan, Baek Yusel menggunakan skill blink miliknya untuk berpindah secara cepat dan menghabisi salah satu dari ketiga orang itu. Kedua tim pengejar tentunya sangat terkejut karena bocah itu bisa menggunakan blink berulang kali tanpa menerima efek samping sekalipun. Terlebih lagi, bocah itu seperti tidak ada ragu-ragunya membunuh para anggotanya satu persatu, seperti dia sudah terlatih dalam melakukannya. Baek Yusel tentunya merasa cukup kelelahan setelah berlarian dan juga menggunakan skill blink berulang kali. Namun sekarang hanya tersisa dua orang lagi yang harus ia kalahkan, jadi dirinya tidak boleh berhenti begitu saja karena ketua tim pengejar itu terlihat lebih berpengalaman. Baek Yusel tentunya berpikir keras bagaimana dirinya harus mengakhiri mereka berdua sebelum dua orang yang berada di belakang mereka menyusul kemari. Kedua tim pengejar mengatakan jika bocah ini cukup aneh karena memiliki kecepatan reaksi yang tidak biasa untuk seukuran seorang penyihir. Kedua tim pengajaran menanyakan siapa sebenarnya bocah ini karena tidak mungkin seorang bocah yang tinggal di pedesaan memiliki kemampuan mengerikan seperti itu. Dalam hati, Baek Yusel berkata bahwa kecepatan reaksinya memang lebih cepat dibandingkan kebanyakan gamer profesional, tapi hal itu hanya berlaku ketika mereka sedang membicarakan soal game. Baek Yusel tidak bisa terus menghindari serangan mereka selamanya, khususnya ketua tim pengejaran yang bisa menyerangnya dari jarak yang cukup jauh, jadi ia harus mengakhiri ini dengan secepatnya. Melihat Baek Yusel yang berlari ke arahnya, kedua tim pengejaran sangat senang karena ia sudah tahu cara bertarung bocah ini, jadi ia tidak akan lengah begitu saja. Kedua tim pengejaran berpikir jika bocah ini hanya bisa menggunakan sihir blink dan sebuah dagger untuk menyerang. Selama dirinya bisa melindungi wajahnya dan juga lehernya, kedua tim pengejaran sangat yakin jika dagger itu tidak akan pernah bisa melukainya. Jarak antara ketua tim pengejar dan juga Baek Yusel kini sudah semakin mendekat dan ini sudah waktunya bagi Baek Yusel untuk menggunakan skill blink miliknya. Kedua tim pengejaran berteriak supaya bocah sialan segera maju ke hadapannya dan ia akan menyambutnya dengan gelombang es miliknya. Baek Yusel tentunya sudah bersiap untuk menggunakan skill blink miliknya karena hanya dengan kesempatan ini ia bisa mengurangi jumlah pengejarnya. Bersamaan ketika Baek Yusel sudah mengaktifkan blinknya, kedua tim pengejaran langsung mengeluarkan tebasan gelombang es miliknya. Kedua tim pengejaran tentunya sangat percaya diri jika Baek Yusel terkena serangannya dan sudah waktunya baginya untuk melihat wajah menyebalkannya yang tenggelam dalam rasa kesakitan. Namun ternyata, apa yang diharapkan ketua tim pengejaran tidak sesuai sebab Baek Yusel menggunakan skill blink miliknya untuk berpindah ke salah satu anggotanya yang sedang menunggunya. Kedua tim pengejaran tidak menyangka jika bocah itu akan mengincar anggotanya ketika mata mereka berdua sedang bertatapan satu sama lain. Kedua tim pengejaran mengatakan jika dia adalah bocah paling brengsek karena sebelumnya dia terus-terusan kabur seperti tikus yang tidak tahu cara bertarung. Baek Yusel mengatakan jika memang sebelumnya ia berusaha melarikan diri dari mereka karena tidak mungkin untuk melawan mereka semua. Tapi sekarang ia berterima kasih sebab ketua pengejaran membuatnya merasa lebih baik dan memutuskan untuk membuat rencana menghabisi anggotanya satu persatu seperti ini. Ketua tim pengejaran yang sangat marah tentunya mengatakan agar bocah sialan tidak pernah berharap untuk bisa selamat hanya karena teman-temannya tidak bisa menangkapnya. Kedua tim pengejaran mengatakan jika ia pasti akan membunuhnya secara perlahan sampai amarahnya mereda dan akan membuatnya merasakan penderitaan di neraka. Setelah mengambil tombak yang dibawa anggota yang dibunuhnya tadi, Baek Yusel sekarang tampaknya akan mencoba untuk serius melawan ketua tim pengejar. Tentu saja, Baek Yusel tidak akan sebodoh itu untuk menyerang langsung karena ia akan membuat celah dengan melemparkan tombaknya.
Ketua tim pengejar berpikir jika bocah ini menggunakan blink secara berhadapan seperti ini, memiliki resiko terkena serangan balik secara langsung. Ketua tim tentunya tahu bahwa bocah ini berusaha memancingnya agar melindungi bagian depan dengan melemparkan tombaknya lalu menyerangnya dari samping. Jadi ia tidak akan membiarkan semua berjalan seperti apa yang dia inginkan. Karena ia sudah berhasil menghalangi serangannya, jadi sudah waktunya baginya untuk memberikan serangan kejutan pada bocah itu yang berpindah ke sampingnya. Namun sayangnya, apa yang dipikirkan oleh ketua tim pengejar tidaklah tepat karena Baek Yusul sekarang rupanya tidak berada di sampingnya. Ketua tim pengejaran berpikir yang benar saja, apakah dia sejak awal memang berencana menyerangnya dari depan. Akan tetapi, ketua tim yang telat menyadari harus terkena serangan telak dari Baek Yusul yang telah menusukkan daggernya tepat di arah jantungnya. Karena telah berhasil mengembangkan alur cerita dengan cara yang unik, Baek Yusul diberikan XP tambahan oleh Constellation Project. Baek Yusul tentunya lega karena dirinya berhasil melewati tantangan kali ini, meskipun dirinya juga harus merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun meskipun dirinya merasa lega ini semua hampir berakhir, tetapi ia masih tidak menyangka bahwa dirinya bisa melakukan semua ini. Baek Yusul benar-benar tak habis pikir jika semua yang dirinya lewati ini adalah sebuah kenyataan dan dirinya masih tidak terbangun dari mimpinya setelah melakukan semua ini. Semua hal yang ia lakukan barusan adalah sesuatu yang pertama kali ia lakukan, dimulai dari menggunakan blink, pertempuran, dan juga membunuh seseorang. Baek Yusul sebenarnya masih tidak ingin mempercayai semua ini, namun jika itu adalah cara agar dirinya bisa terus bertahan hidup, maka dirinya tidak punya pilihan lain. Baek Yusul sadar bahwa dirinya membunuh seseorang untuk bertahan hidup, tetapi ia ingin agar kedepannya tidak ada terjadi sesuatu yang merepotkan seperti ini lagi. Setelah beristirahat beberapa saat, Baek Yusul akhirnya berdiri lagi dan bersiap untuk melakukan ujian terakhir dalam quest prolognya. Baek Yusul rasa jika sekarang adalah waktunya untuk pergi dari tempat ini dan melanjutkan alur ceritanya sebagai karakter sampingan yang tidak berguna. Akan tetapi, sebelum Baek Yusul pergi, dirinya mengingat sesuatu yang seharusnya tidak boleh ia lupakan sebelum melanjutkan questnya. Baek Yusul yakin jika orang itu pasti memiliki sesuatu yang akan membantunya selama berada di akademi nantinya. Namun, Baek Yusul masih sedikit ragu apakah dirinya masih harus mengambil barang itu dari mereka atau tidak. Baek Yusul rasa sebaiknya dirinya tidak perlu memikirkan hal tidak berguna seperti itu karena dirinya harus lebih realistis sebab dunia ini juga membutuhkan uang. Untungnya, ketua tim pengejaran itu membawa sekitar 2 juta kredit atau sekitar 2 juta won dan seharusnya itu sudah cukup untuk hidup sederhana di dalam akademi bergengsi. Setelah mendapatkan cukup banyak uang saku untuk perjalanannya, sepertinya tugas terakhir yang harus ia lakukan adalah menyeberangi tebing ini. Baek Yusul sebenarnya agak ragu apakah dirinya bisa dengan tepat melakukannya, tapi ia rasa lebih baik ia mempercayai kemampuannya yang sudah menggunakan blink lebih dari 10 tahun. Ketika Baek Yusul sedang mempersiapkan diri untuk melompat menggunakan blink, seseorang dari arah seberang berteriak padanya. Orang-orang itu berteriak apakah di sana ada seseorang dan apakah dia mau ikut bersama mereka untuk pergi, dan Baek Yusul tentunya sadar jika itu adalah akhir dari questnya. Apabila Baek Yusul berhasil melewati tebing ini, maka dirinya telah menyelesaikan quest tutorialnya dan akan pergi bersama dengan kelompok penyihir itu. Baek Yusul tentunya berteriak jika dirinya ingin ikut bersama dengan mereka, tetapi kelompok penyihir itu menanyakan bagaimana dia akan menyeberang ketika tidak ada jembatan, dan Baek Yusul mengatakan ia memiliki caranya sendiri. Pria berambut merah mengatakan jika mereka akan menunggu terlebih dulu karena orang di seberang sana akan mendatangi mereka. Pria berambut hijau menanyakan bukankah untuk menyeberangi tebing, setidaknya dia haruslah seorang kesatria kelas 3, dan apakah bocah itu bisa melakukannya, tapi pria berambut merah sendiri tidak yakin. Namun ketika melihat Baek Yusul yang menggunakan sihir untuk berpindah satu lokasi ke lokasi lainnya dengan akurat, pria berambut merah tentunya sangat terkejut. Pria berambut merah tentunya menanyakan bagaimana orang itu bisa melakukannya, tapi pria berambut hijau sendiri tidak tahu. Baek Yusul dengan percaya dirinya terus fokus untuk berpindah antara satu batu ke batu lainnya dengan menggunakan skill blink. Kelompok penyihir itu tentunya takjub sambil bertanya, memangnya sihir jenis apa itu? Dan apakah itu adalah sejenis sihir tipe melompat? Karena orang itu seperti sangat ahli melakukannya. Di antara kelompok penyihir itu, seorang wanita berambut biru mengatakan jika itu adalah sihir blink, karena tidak ada sihir tipe melompat yang berbentuk seperti itu. Pria berambut merah tentunya agak kebingungan karena sihir blink yang ia ketahui tidaklah seperti itu. Pria berambut merah mengatakan bukankah sihir blink tidak bisa dikendalikan arahnya dan jaraknya juga sangat acak.
Tapi melihat bocah itu bisa menggunakan skill blink dengan begitu bebas, para kelompok penyihir itu tentunya semakin penasaran kenapa bocah itu bisa melakukannya. Tapi ketika melihat adanya dua orang lagi yang datang, pria berambut merah bertanya apakah dua orang yang menyusulnya itu adalah teman yang ikut pergi bersamanya. Tapi sayangnya, apa yang dipikirkan oleh pria berambut merah adalah kebalikannya, karena pria yang datang terlambat itu malah menyiapkan sihir penyerangan. Pengejar itu tanpa berbasa-basi langsung mengeluarkan sihir semburan api, dan para kelompok penyihir tentunya memperingatkan agar Baek Yusol segera menghindar. Baek Yusol tentunya merasa sungguh sial karena sihir itu langsung mengarah padanya ketika ia ingin istirahat sebentar. Tapi karena Baek Yusol tidak ingin mati, dia langsung menggunakan skill blink dan berpindah ke arah batu yang berada cukup dekat dengannya. Baek Yusol benar-benar lupa jika masih ada beberapa penyihir yang tidak ikut bersama dengan kedua tim pengejar dan sekarang mereka sudah menyusulnya. Baek Yusol rasa ini sangat berbahaya karena dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Belum lagi, cooldown skill blink adalah 3 detik dan menghindari semua magic dengan itu tidak akan bisa dilakukan. Satu-satunya cara agar dirinya bisa lolos dari mereka adalah dengan mencari batu melayang berikutnya yang bekerja sebagai pijakan kakinya. Namun sepertinya Baek Yusol akan sangat kerepotan karena pengejar itu sudah mengeluarkan sihir penyerangan selanjutnya. Hanya dengan sekali tembakan laser sihir, Baek Yusol hampir saja kehilangan nyawanya jika tidak bisa menghindari serangan tersebut. Baek Yusol rasa kesulitan ini semakin bertambah karena ini bukanlah dunia game, melainkan ini adalah dunia kenyataan. Biarpun Baek Yusol telah berhasil selamat dari serangan itu, tetapi batu melayang yang dipijakinya malah hancur dan itu membuatnya harus terjatuh tanpa sempat menggunakan blink. Baek Yusol sangat kepanikan karena ia malah terjatuh setelah menghindari serangan penyihir itu dan golden skill blink miliknya masih belum selesai. Baek Yusol rasa ini sungguh sial sebab semua batu melayang itu berada jauh darinya dan ia tidak akan bisa mencapainya dengan jarak blink. Baek Yusol berharap ada salah satu batu melayang yang bisa berada cukup dekat dengannya agar ia bisa meraihnya dan selamat setelah jatuh. Setelah cooldown skill blink telah selesai, Baek Yusol langsung menggunakan skill blink untuk berpindah ke salah satu batu melayang yang berada cukup dekat dengannya. Untungnya, meskipun Baek Yusol tidak bisa mendarat dengan sempurna, akan tetapi hal seperti ini lebih baik dibandingkan ia harus terjatuh sampai ke dasar jurang. Namun baru saja bersyukur bisa selamat karena berhasil meraih salah satu batu yang melayang, sebuah sihir bola api langsung menyusul ke arahnya. Baek Yusol rasa ini sungguh sial karena dirinya tidak akan mungkin bisa menghindari serangan bola api tersebut dengan posisinya sekarang. Baek Yusol tak menyangka jika dirinya akan mati dalam keadaan seperti ini setelah dirinya bersusah payah untuk menghindari semua musibah. Namun di saat itu juga ada sebuah sihir es yang telah dilapisi atribut listrik yang juga ikutan mengarah ke arah Baek Yusol. Akan tetapi, serangan es tadi bukan untuk melukai Baek Yusol, melainkan untuk menahan serangan bola api para pengejar itu. Dengan bantuan dari seseorang yang menggunakan sihir es tersebut, Baek Yusol bisa selamat dari serangan bola api yang dilancarkan para pengejar. Baek Yusol yang penasaran tentunya berpikir, memangnya sihir apa barusan itu karena ada sebuah tombak es yang dilapisi dengan petir. Terlebih lagi, orang tersebut bisa menggunakan dua atribut sihir di dalam satu magic, padahal ini barulah zona tutorial. Baek Yusol tentunya penasaran dengan siapa yang mampu melakukan sesuatu sehebat itu dan melawan sihir api tadi. Tampaknya, orang yang menggunakan sihir es yang telah dilapisi petir tersebut adalah salah satu dari rombongan penyihir tersebut. Orang itu tidak lain adalah seorang wanita berambut biru yang nantinya akan menjadi salah satu karakter penting di dalam alur ceritanya. Kedua penyihir tadi yang melihat ada seseorang yang bisa menggunakan sihir tentunya terkejut karena sihir mereka bisa dilawan. Kedua orang itu tentunya memilih untuk berlari menjauh dari sana karena mereka berpikir mungkin saja mereka akan saling berhadapan. Baek Yusol benar-benar bersyukur karena para pengejar itu memilih untuk kabur dan dirinya sangat lega karena ia akhirnya bisa hidup dengan selamat. Setelah melakukan blink beberapa kali untuk sampai ke seberang, Baek Yusol akhirnya disambut oleh sekelompok penyihir itu. Namun melihat wanita berambut biru yang langsung pergi tanpa mengucapkan apapun, tentunya Baek Yusol merasa kurang enak. Baek Yusol kemudian mencoba mendatangi wanita itu sambil mengatakan ia berterima kasih karena telah membantunya ketika sedang krisis. Wanita itu mengatakan jika dirinya melakukannya tidak untuk mengharapkan rasa terima kasih darinya, jadi tidak perlu dipikirkan, dan Baek Yusol mengatakan baiklah. Baek Yusol berpikir jika wanita itu memiliki suara tercantik yang pernah ia dengar dalam hidupnya, tapi wanita itu juga tampaknya sulit untuk didekati. Terlepas dari semua itu, Baek Yusol tahu bahwa para pengejar itu sebenarnya bukan hanya sekelompok bandit yang merampas desa-desa terdekat.
Pada kenyataannya, sebagian besar aksi yang dilakukan oleh bandit-bandit itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kultus Dark Demonic Human. Ketika dirinya sudah keluar dari tebing ini, Black Yusel telah memasuki wilayah para mage, dan para manusia Dark Demonic itu tidak akan pernah bisa mengejarnya lagi. Selain itu, para manusia Dark Demonic itu juga tidak tahu siapa dirinya sebenarnya, jadi ia tidak perlu khawatir akan dikejar ketika sudah memasuki akademi. Tak lama kemudian, sistem memberikan ucapan selamat karena telah menyelesaikan quest tutorial, dan quest kedua adalah untuk mendaftarkan diri ke Akademi Stella. Black Yusel rasa tidak akan ada sulit-sulitnya jika misinya adalah untuk mendaftar ke Akademi Stella dan meneruskan ceritanya. Tapi setelah dipikir lagi, sepertinya akan cukup sulit baginya untuk menjalani kehidupan seorang anak sekolahan di umurnya yang sudah cukup tua.